Halo, assalamualaikum para bosku. Bersama channel Lingkaran Hitam ini kita kupas KKN Desa Penari yang lagi viral dan masih misterius. Namun kita mencoba menguak hingga Menteri BUMN Erick Thohir ikut membongkar kisah Desa Penari. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Tak hanya publik yang penasaran tentang viralnya kisah KKN di Desa Penari, apalagi filmnya yang kini berhasil sukses menjadi film misteri terlaris ditonton dalam sejarahnya. Dalam rasa penasaran itu, ternyata sekelas Menteri BUMN Erick Thohir juga ingin tahu kisahnya. Menteri yang kerap berkeliling ke Indonesia ini ikut kepo dan berusaha membongkar misteri dari Desa Penari yang selama ini berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Sebelumnya banyak yang menduga-duga lokasi keberadaan Desa Penari hingga paranormal dan para indigo mengungkap tentang Desa Penari. Dari Kabupaten Bondowoso hingga Alas Gumitir di Kabupaten Banyuwangi. Dalam setiap kunjungan ke beberapa daerah, biasanya Erick Thohir selalu berdialog dengan masyarakat setempat karena sudah ramai dibicarakan hingga menjadi heboh saat ini. Sang menteri ikut penasaran untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dari kisah yang viral dari KKN para mahasiswa ini. Ia mengaku bahwa Indonesia banyak menyimpan misteri dan banyak tempat masih kental dengan budaya mistisnya. Sebelumnya, Erick Thohir juga mengumpulkan data tentang beberapa lokasi yang disebut dari petunjuk kisah itu jika Desa Penari berada di wilayah ujung paling timur di Pulau Jawa. Memang sudah cukup terkenal jika di wilayah Pulau Jawa bagian timur kental akan magis dan nuansa spiritualnya. Erick juga menyadari jika sebenarnya masih banyak cerita serupa seperti Desa Penari. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga budaya dan menghormati aturan leluhur yang telah diyakini oleh masyarakat setempat. Bahkan, dalam kesempatan itu, Erick Thohir yang telah meyakini dan membongkar misteri keberadaan lokasi Desa Penari, mengaku akan kembali mengunjungi lokasi KKN di Desa Penari tersebut. Hal ini banyak diketahui dan diungkap dari postingan Erick Thohir di Instagram pribadinya. Menteri nyentrik ini sangat suka dan cinta dengan Indonesia. Meski kaya melintir dan kerap jalan-jalan ke luar negeri, namun menteri ini cukup senang menggali potensi di negerinya sendiri. Terbukti dengan banyak pengalaman tentang budaya dan kisah mistis di Nusantara. Untuk mengungkap kebenaran dari kisah KKN di Desa Penari tersebut, Erick Thohir mengundang pengelola dan penjaga Rowo Bayu. Dalam pertemuan itu pun, seperti biasa Erick mencoba berdialog dan menggali tentang kisah yang sudah membuat heboh seluruh masyarakat Indonesia. Memang banyak yang mengungkap keberadaan Desa Penari, salah satunya di Rowo Bayu yang terdapat sumber mata air yang fotonya viral di medsos sebagai salah satu bukti lokasi KKN di Desa Penari. Karena di kisahnya diceritakan bahwa di desa itu ada sumber mata air di kawasan hutan. Dalam pertemuannya itu dengan sang penjaga dan pengelola Rowo Bayu, awalnya Erick Thohir menanyakan kepada Sudirman mengenai apakah cerita KKN di Desa Penari ini merupakan kisah nyata atau mitos belaka. Pertanyaan sang menteri pun dijawab tegas oleh Sudirman bahwa Desa Penari ini adalah kisah nyata. Menurut Sudirman, kejadian KKN para mahasiswa ini dilaksanakan sudah cukup lama, namun baru viral beberapa tahun terakhir. Setelah pertemuan dengan sang penulis dengan salah satu tokoh yang langsung ikut mengalami kejadian horor itu yang namanya disamarkan dan disebutkan sebagai Widya. Dalam kisahnya itu, sebelumnya para mahasiswa ini dilarang untuk melaksanakan kegiatan KKN tersebut. Karena sebelumnya memang desa itu tak pernah ditempati oleh para mahasiswa untuk melaksanakan KKN dengan berbagai pertimbangan. Memang di desa itu banyak menyimpan misteri
dan kuat dengan aura mistis. Para mahasiswa ini diduga kuat berasal dari salah satu kampus di Surabaya. Ditambahkan Sudirman, para mahasiswa ini sebenarnya sudah diberitahu dengan aturan-aturan, salah satunya jangan melakukan perbuatan tak senonoh di wilayah di desa ini, dan ada tempat yang tak boleh dikunjungi. Para mahasiswa ini kemudian melaksanakan tugas kuliah yang telah ditentukan. 2 di antaranya, para mahasiswa ini ternyata tengah menjalin asmara. Suatu hari, pasangan mahasiswa ini lalu keluar dari situs atau area KKN. Di perjalanan mereka kemudian ketemu seseorang. Mereka pun lalu diajak sampai ke rumahnya, dijamu, diberi makanan, dan lain-lain. Orang ini menjelaskan mengenai desa ini, yang ia namakan Desa Penari. Karena sudah sore, kata Sudirman, mereka pamit pulang. Oleh pemilik rumah, pasangan ini diberi bingkisan dibungkus kertas koran. Mereka langsung ke wisata Rawabayu di bawah tiang bendera dan bercerita kepada teman-temannya yang sudah ada di sana bahwa mereka sudah dari desa di atas, namanya Desa Penari. Teman-temannya tidak percaya karena tidak ada desa lagi di area ini. Untuk membuktikan, pasangan mahasiswa ini membuka oleh-oleh bungkusan kertas yang diberi orang tersebut. Saat dilihat, ternyata bukan bungkusan kertas tapi sudah berubah menjadi daun talas. Saat bungkusan ini dibuka, isinya ternyata kepala kera yang masih segar, ungkap Sudirman. Usai dari kejadian itu, mahasiswa yang laki-laki langsung pingsan dan beberapa hari kemudian meninggal. Sedangkan ceweknya 1 bulan kemudian meninggal. Sudirman menegaskan bahwa cerita ini versi kepala desa Rawabayu. Tercatat semuanya Pak, tanggal dan sebagainya, tegas Sudirman kepada Erick Thohir. Meski dari raut wajahnya Erick Thohir terlihat takut, ia mengaku bahwa dirinya nanti akan mengunjungi desa wisata ini, tapi ia akan minta datang pada siang hari. Saya sudah 2 kali ke Banyuwangi, berarti ini yang ketiga. Nanti saya akan datang, tapi ke Desa Penarinya pada siang ya, jangan malam. Khawatir nanti ada yang ketinggalan, ujar dia sambil tertawa. Erick berpesan kepada masyarakat untuk tetap menghormati budaya masyarakat dimanapun berada, dan ada aturan yang wajib dipatuhi di desa tersebut, agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.